nggak ada alasan. Kalau LPG kita juga kan kita impor dari Amerika. Dari total impor LPG nasional 50% lebih itu kan dari Amerika, nggak ada soal. Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Kali ini datang dari Indonesia, Amerika, dan Rusia. Nah, yang pertama Indonesia pun kini ternyata sudah ketok palu nih bos. Tok tok tok. Sudah deal bahwa impor BBM yang di stop kemarin dari Singapura, penggantinya harus dari Amerika. Bahkan, walaupun Pertamina baru-baru ini mengungkapkan beberapa resiko dan tantangan jika harus ambil BBM dari Amerika, Bapak Bahlil pun menjawab bahwa Pertamina harus tetap impor BBM dari Amerika dan itu tidak ada alasan. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataan lengkap beliau dan apakah sebabnya beliau katakan seperti itu? Setelah ini kita coba kupas tipis-tipis bye bos. Kemudian lanjut, nanti kabar kedua. Selain dari Amerika, Indonesia ternyata juga tetap impor minyak dari Rusia nih. Nah lantas bagaimanakah perkembangan impor minyak dari Rusia ini dan apakah alasannya tetap mau impor minyak dari Rusia? Apakah berbeda dengan minyak Amerika? Penasaran beritanya? Cus! Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kabar mengenai rencana pemerintah menggantikan Singapura ke Amerika sebagai pemasok BBM ke Indonesia kini ternyata sudah bukan sekedar rencana lagi bos. Tapi keputusan Indonesia sudah deal, sudah bulat seperti bola pingpong. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri SDM yaitu Bapak Bahlil Lahadalia baru-baru ini ternyata telah mengatakan bahwa PT Pertamina tetap harus mengimpor BBM dan LPG dari Amerika Serikat. Meskipun ada resiko dan tantangannya. Nah, apa sajakah itu tantangan dan resikonya? Nanti kita bahas, bos. Jadi kita lanjut dulu nih. Saat Bapak Bahlil ditemui di kantor Kementerian SDM pada Jumat 23 Mei kemarin, beliau pun mengatakan seperti ini. Nggak ada alasan. LPG kita juga kan impor dari Amerika, tegas Bapak Bahlil. Lanjut ia katakan, meskipun butuh waktu lama untuk logistik, selama ini Indonesia sudah lama mengimpor komoditas energi dari Amerika. Misalnya setengah dari impor LPG dipasok dari AS. Total LPG kita konsumsi nasional, dari total impor LPG nasional 50% lebih itu kan dari Amerika. Jadi enggak ada soal, tegas beliau. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan lagi. Kini Indonesia tetap harus impor BBM dari Amerika. Nah loh. Jadi keputusan pemerintah sepertinya kini sudah bulat bos. Dan hal ini pun dilakukan juga memang atas dasar perang dagang yang dilakukan Mamarika kemarin ke Indonesia. Mamarika memberikan beban tarif sampai 32% untuk Indonesia karena memang ya neraca dagang Amerika ke Indonesia defisit bos. Artinya ya lebih banyak Amerika beli produk ke kita daripada mereka jual ke kita. Indonesia pun melakukan negosiasi dan akhirnya ketemulah beberapa produk yang bisa diimpor dari Amerika untuk menutupi defisit neraca dagang Amerika terhadap Indonesia itu. Nah, lantas pertanyaannya tadi, apakah tantangan dan resikonya jika Indonesia tetap ngotot beli BBM dari Amerika? Oke, sebelumnya Direktur Utama Pertamina yaitu Bapak Simon Aloysius Mantiri juga telah menyoroti arahan pemerintah terkait impor BBM dan LPG dari Amerika ini bos. Ia pun ternyata juga telah menyebut ada beberapa resiko dan tantangan jika harus impor BBM dari Amerika. Jumlah tantangan itu pun katanya meliputi biaya logistik, distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga aspek keekonomian yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional. Beliau pun mengatakan seperti ini bos. Resiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari dibandingkan dengan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia ujarnya. Dan lanjut katanya lagi, apabila terjadi kendala faktor cuaca seperti badai ataupun kabut, maka akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional. Karena itu, Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan resiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari Amerika Serikat dapat dilakukan secara efektif.
Ujar Bapak Simon saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR Kamis 22 Mei 2025 kemarin. Jadi maksud beliau ini dampaknya ya bahwa ketahanan stok energi nasional bisa terganggu. Terlebih jika diiringi lagi oleh kendala faktor cuaca dalam proses pengiriman migas dari Amerika ke Indonesia, bos. Jadi takutnya mandek di jalan ya kan? Namun hal ini pun ya tadi bos langsung ditanggapi, langsung dijawab oleh Bapak Menteri Bahlil bahwa tak ada alasan lagi. Kita juga impor LPG dari Amerika katanya. Jadi Pertamina pun harus tetap ikut arahan pemerintah untuk impor dari Amerika. Nah loh, mantap Jos nih. Tapi ya walaupun RI nanti impor LPG BBM dari Amerika, namun Indonesia tetap masih akan impor minyak dari Rusia juga nih bos. Apakah alasannya? Oke, lanjut. Jadi Indonesia pun kini dikabarkan juga bersiap terima minyak mentah dari Rusia nih bos. Nah, tapi perlu diingat, jika dari Amerika tadi yang diimpor adalah BBM yang sudah jadi yang siap pakai. Nah, kalau dari Rusia ini yang diimpor minyak mentahnya bos. Jadi masih belum bisa dipakai sebagai BBM, harus diolah dulu ke kilang refinery di Indonesia. Dan kenapa beli minyak mentah Rusia atau crude oil? Ya, karena harganya disebut lebih murah. Ada diskon yang mantap-mantap jos, terutama bagi negara-negara sahabat. Dan terkait harga diskon ini, praktisi industri migas yaitu Bapak Hadi Ismoyo mengungkapkan bahwa diskon harga minyak Rusia berdasarkan temuannya adalah berkisar di antara 10-15 US dollar per barrel. Jadi harganya nanti setelah didiskon adalah sekitar 50-55 US dollar per barrel. Lumayan bos, karena harga pasaran itu sekitar 65 US dollar per barrel. Jadi berkurang 15 US dollar. Nah, lanjut dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Direktur Utama PT KPI, Bapak Taufik Aditya Warman, juga mengatakan bahwa proses tender untuk pengadaan minyak mentah telah dibuka sejak Mei 2024. Termasuklah salah satunya untuk minyak mentah dari Rusia, bos. Jadi semua lelang kebutuhan crude kita publish untuk lelang. Di lelang ya ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di kilang. Termasuk kalau crude Rusia, ada beberapa crude Rusia yang masuk, ujar beliau. Nah, mantap jos nih. Jadi ya, sepertinya kalau Mimin lihat Indonesia main cantik lah ya. Main aman bos. Dari Amerika ambil supaya nggak kena hantaman tarif Amerika. Dari Rusia juga tetap ambil karena minyak mentahnya murah. Jadi admin lihat semua yang menguntungkan disikat sama Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.